semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Jumat 10 Januari 2025. Boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu dan daftar nama yang hadir pada hari ini. Ya, saya percaya kalau hati kita melekat kepada Tuhan, doa-doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, pasti ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Yang setuju katakan, amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 45. Kita akan baca Yesaya 45 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 45 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi. Wow, perhatikan ini ya. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Saya percaya setiap kita adalah orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan diurapi oleh Tuhan. Kepada Kores, yang tangan kanannya ku pegang. Ya, jadi orang yang diurapi Tuhan, tangan kanannya dipegang oleh Tuhan. Katakan hore. Ya, supaya aku Tuhan menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Hari ini, renungan ini saya beri judul Stay Connected dengan Tuhan adalah penentu masa depan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan tentang sebuah nama, yaitu Kores. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama bahwa Kores itu bukan penyembah Tuhan, ya. Sekali lagi, Kores itu bukan anak Tuhan, tapi luar biasa. Kores ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Kalau Kores yang bukan anak Tuhan, bukan penyembah Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga akibatnya tangan kanan Kores itu dipegang oleh Tuhan. Lebih-lebih kita, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025, kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, penyembah Allah, milik kepunyaan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Pasti Bapak Ibu sekalian, kita yang pertama diurapi Tuhan, dan yang kedua pasti tangan kanan kita Bapak Ibu sekalian dipegang oleh Tuhan, ya. Di sini dikatakan tadi bahwa Tuhan mengapa memegang tangan Kores Bapak Ibu sekalian, yaitu agar supaya Kores dapat menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depannya. Bahkan ayat yang kedua tadi luar biasa. Ini adalah salah satu ayat favorit buat saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan, maka di sini dibilang ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, Kores. Ya, jadi kalau di sini ada yang namanya Lukas, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, Lukas. Kalau yang ada namanya Yosua, maka di sini dikatakan aku sendiri hendak berjalan di depanmu, Yosua, ya. Dan aku, yaitu Tuhan, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kores ini disebut di dalam Alkitab ini sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan
Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Setelah menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, maka kemudian Kores mengeluarkan dekret atau perintah resmi yang mengizinkan orang Israel itu kembali pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Allah. Ya, itu bisa dilihat nanti di dalam kitab Esra. Ini menggenapi nubuatan Nabi Yeremia tentang berakhirnya masa pembuangan orang-orang Israel selama 70 tahun. Meskipun Kores itu bukan orang Israel dan Kores itu bukan seorang Yahudi, Kores itu juga bukan penyembah Tuhan seperti yang saya sudah sampaikan. Kores disebut orang yang diurapi oleh Tuhan karena Tuhan Allah memakainya untuk menggenapi rencana daripada Tuhan. Kores menunjukkan bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk menjalankan kehendaknya, bahkan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Kores adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas semua penduduk di atas muka bumi itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kembali kepada Kores. Kores dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dan menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah pengendali masa depan. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kores adalah alat Tuhan untuk menggenapi janji pemulihan bagi orang-orang Israel. Sementara tokoh-tokoh seperti Daniel yang hidup pada zaman Kores, Zerubabel, Hagai, Sakaria dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan pembangunan Bait Allah, untuk membangun kerohanian orang-orang Israel juga. Kehidupan mereka mengingatkan kita bahwa Allah selalu menempatkan orang-orangnya pada waktu yang tepat untuk menggenapi rencananya. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggak cerita tentang GPS? Ya, saya selalu katakan begini, GPS singkatan dari goblok pasti sampai. Ya, GPS itu membantu kita untuk menunjukkan jalan, memberitahu rute mana yang paling cepat. Bahkan dia memberitahu kalau di depan ada polisi, ada kemacetan, ada hambatan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika kita melakukan perjalanan jauh dan tidak mengikuti petunjuk GPS? Maka ada kemungkinan besar kita tersesat, salah belok. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca ada orang-orang yang kemudian masuk ke jalan yang buntu, kemudian apa bisa nyemplung ke sawah dan lain sebagainya. Ya, nah, sama seperti GPS adalah navigator terbaik untuk hidup kita. Nah, Tuhan Allah itu adalah hal yang luar biasa, lebih daripada GPS, Bapak Ibu sekalian. Nah, seringkali kita lupa untuk tetap terhubung dengan GPS yang namanya Tuhan Allah. Dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, Tuhan berbicara kepada Kores, seorang raja non-Israel, bahwa dia sendiri yang akan berjalan di depan Kores itu untuk meratakan gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kita di awal tahun 2025 bagaimana kita dapat memiliki masa depan. Future foresight, siap menghadapi masa depan.
dan bagaimana tetap terhubung, stay connected dengan Tuhan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat dan sadar bahwa kita orang yang diurapi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Allah berjalan di depan kita. Tuhan Allah berjanji untuk berjalan di depan Kores sebagai pemimpin dan pelindung. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kores tidak berasal dari kekuatannya sendiri, tapi karena Allah yang memimpin jalan daripada Kores. Dan juga menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang mengendalikan masa depan kita. Kores Raja Persia itu kemudian berhasil menaklukkan Babel pada waktu itu. Peristiwa ini penting karena Babel adalah salah satu kerajaan terkuat pada masa itu di dunia ini. Namun dengan campur tangan Tuhan, maka Kores itu mengalami kemenangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita belajar, Bapak Ibu sekalian, maka disipua-sipua, dihitung-hitung nggak mungkin Kores bisa mengalahkan Babel. Ya, yang pertama, Babel itu dikelilingi oleh tembok berkilo-kilometer, Bapak Ibu sekalian, tinggi temboknya itu 30 meter dan lebar temboknya 25 meter, ya. Jadi tingginya 30 meter, tebalnya itu 25 meter. Itu tembok yang mengelilingi Babylon, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi tempat yang strategis. Sungai Efrat itu mengelilingi kota Babel. Sehingga menjadikan Babel ini hampir mustahil untuk dikepung, untuk ditaklukkan oleh musuh. Kemudian selanjutnya, Babel itu satu wilayah yang sangat luas, sehingga saking luasnya menyebabkan Babel ini menjadi salah satu negara atau kerajaan yang kaya raya. Ya. Nah, dalam Kejadian pasal 12, ya, itu bercerita tentang Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi, Allah berjalan di depan Abraham, menuntun setiap langkahnya untuk menggenapi rencana besarnya. Keberhasilan Abraham tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena ia mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin memiliki masa depan yang cerah di tahun 2025 ini maupun di tahun-tahun yang akan datang dalam hidup kita, mari kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Jangan berjalan sendiri, tetapi ikuti setiap langkah Tuhan step by step, yaitu melalui doa dan firman Tuhan. Ya, kita sudah melihat contoh bagaimana Kores mengalahkan Babel, bagaimana kemudian Abraham menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Di Indonesia ada seorang tokoh yang bernama Ciputra, Raja Properti, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesaksiannya dia bilang begini, bahwa waktu dia belum mengenal Tuhan, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia berkata dimakan sampai 7 turunan, ya, itu hartanya nggak mungkin habis, saking kayanya. Tetapi kemudian terjadi krisis tahun 1998. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ciputra ini bangkrut, krut, krut,
Bapak Ibu sekalian, miskin sampai minus. Sehingga dia bilang 7 turunannya itu kalau suruh bayar utangnya, maka utangnya tidak akan pernah bisa lunas. Nah, di titik terendah dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan hidup Ciputra, dan dia diberkati lebih daripada waktu-waktu sebelum percaya kepada Tuhan. Ya, dan akhir tahun kemarin, gembala yang melayani Ciputra ini dan keluarganya datang ke New York dan dia bercerita banyak tentang bagaimana Pak Ci ini mengenal Tuhan, cinta akan Tuhan, sehingga seluruh keluarganya diselamatkan dan ekonominya diangkat, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, nah, yang pertama kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Allah berjalan di depan kita. Nah, yang kedua, kita belajar tadi dari Yesaya 45 bahwa Tuhanlah yang akan menyingkirkan hambatan. Tahun 2025, jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian menghadapi gonjang-ganjing dan hambatan. Dikatakan tadi, Tuhan hendak meratakan gunung-gunung. Gunung melambangkan hambatan yang besar atau tantangan yang hebat. Dalam perjalanan Kores, Allah menjamin bahwa Tuhan yang akan menyingkirkan segala hambatan di depan Kores, sehingga misi daripada Kores untuk menaklukkan Babel dan membebaskan umat Israel itu akan berjalan dengan mulus. Gunung melambangkan rintangan besar dalam hidup kita. Tidak ada hambatan yang terlalu besar di depan hidup kita yang tidak bisa disingkirkan oleh Tuhan Allah. Kemarin kita sudah mendengar kesaksian daripada saudari kita Nike Anderson, ya, bagaimana dia berdoa, bergumul dan mengandalkan Tuhan ketika dalam ujian yang dia hadapi, ya, 1 kali fail, 2 kali fail, tetapi pada yang ketiga akhirnya dengan intervensi daripada Tuhan maka lulus, sehingga tidak harus mengulang lagi untuk mengikuti sekian ratus jam lagi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gunung-gunung rintangan di akhir zaman seperti apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita? Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang akan menyingkirkan bagi kita. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, ya. Dan yang ketiga, dalam Yesaya 45 tadi dikatakan bahwa Tuhan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi menggambarkan benteng atau perlindungan yang kokoh, khususnya dalam kota Babel yang terkenal, yang tadi saya katakan temboknya sangat kuat. Allah berjanji bahwa pertahanan manusia yang terkuat sekalipun tidak tidak dapat menghalangi kehendaknya. Pintu tembaga dan palang besi melambangkan kekuatan dunia yang mencoba menahan dan membatasi rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar dari kitab Perjanjian Baru, bagaimana waktu Petrus ada di dalam penjara, Tuhan dengan cara yang ajaib membuka pintu penjara itu sehingga Petrus dapat keluar lenggang kangkung dari penjara yang dijaga dengan begitu ketat itu. Juga Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kalau kita pernah hidup, kita pernah mendengar ada tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya
tembok itu juga runtuh. Nah, hal ini mau memberitahukan kepada kita, jangan pernah kita takut pada kekuatan dunia. Ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan Allah, maka pintu-pintu yang tertutup itu akan Tuhan buka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tetap terhubung dengan Tuhan Allah adalah kunci meraih masa depan. Jadi jika kita ingin memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang terang, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan Allah melalui doa, firman, dan juga melalui ibadah-ibadah kita yang setia, penuh komitmen, dan konsisten. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya, Allah adalah pribadi yang berjalan di depan kita, menyingkirkan hambatan dan membuka jalan bagi masa depan kita. Tugas kita adalah stay connected, tetap terhubung dengan Tuhan. Seorang pelaut pernah berkata, kompas atau GPS tidak mengubah badai, tetapi itu membuatku tahu kemana harus pergi. Tuhan Allah adalah kompas, Tuhan Allah adalah GPS yang hebat dalam hidup kita. Maka itu tetaplah terhubung dengan Tuhan. Stay connected. Dan masa depan yang penuh harapan akan menjadi milik setiap kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus terus menuntun, mendorong kami untuk stay connected dengan Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya pengendali masa depan kami. Anugerai kami kerendahan hati, anugerai kami hati yang lembut, buat kami terus haus dan lapar akan Engkau. Sebab kami tahu ketika kami stay connected, ketika kami tetap terhubung dengan Engkau, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami untuk selama-lamanya, maka itu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.